Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kodak yang dulunya menjadi raksasa dalam dunia fotografi harus berujung bangkrut pada tahun 2021 kemarin. Namun, kenapa perusahaan sebesar itu bisa bangkrut sih? Penasaran seperti apa kisahnya? Hai, aku Jenny dari calon sarjana, dan sekarang kita akan bahas kisah perusahaan Kodak yang berujung mengalami kemunduran drastis hanya karena satu keputusan buruk. BTW, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Kita flashback dulu ya ke tahun 1888. Pada zaman itu, dunia fotografi masih dikuasai oleh peralatan besar dan rumit yang bikin proses pengambilan gambar pun menjadi sulit dan sangat mahal. Muncullah pemuda bernama George Eastman dengan ide yang sangat brilian dan tentunya akan mengubah segalanya. Dia mendirikan perusahaan Kodak dengan visi yang sangat keren, membuat fotografi supaya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Sampai akhirnya terciptalah kamera portable pertama di dunia ini. George bikin kamera dengan film gulung gini untuk memungkinkan orang untuk mengambil foto tanpa harus repot menjalani proses kimia yang rumit. Intinya, pakai kamera ini gampang banget sampai-sampai terciptalah tuh ya slogan ikonik dari Kodak, "You press the button, we do the rest." Mantep banget gak tuh? Nah, sejak kemunculan kamera itu pada tahun 1898 aja, mereka laku keras dan berhasil menjual lebih dari 1,5 juta kamera loh. Model bisnisnya juga unik dan inovatif, di mana mereka menjual kameranya dengan harga murah supaya semua orang bisa tetap mempunyainya. Sedangkan untuk nyari untungnya, mereka coba dapetin dari penjualan film dan juga bahan cetak. Dan sejak dari situlah, Kodak terus mendominasi pasar fotografi dengan produk-produk seperti kamera dan juga film seluloid. Ya, puncak kejayaannya ada di tahun 1976 nih. Bayangin deh, di tahun itu Kodak menguasai 89% pasar kamera di Amerika Serikat. Semua itu berkat inovasi mereka dalam teknologi film dan juga pencetakan foto yang bikin hampir tidak ada lawannya. Selain itu, mereka juga menguasai 90% penjualan film di seluruh dunia, yang berarti hampir semua orang yang punya kamera, filmnya pasti pakai merek Kodak. Makanya gak heran kalau pendapatan tahunan mereka bisa mencapai 10 miliar dolar. Ingat ya, ini tuh tahun 1975. 10 miliar dolar itu super duper gede pada saat itu guys. Cuma sayangnya Kodak terlena dengan semuanya. Masa kejayaan Kodak yang gemilang sayangnya tidak bertahan lama dan harus berakhir dengan cara yang dramatis. Namun, masalah muncul ketika teknologi berkembang ke arah digital. Ironisnya, Kodak ini sebenarnya adalah pelopor teknologi kamera digital, guys. Pada tahun 1975, seorang insinyur mereka bernama Steve Sasson menciptakan kamera digital pertama. Sayangnya, tapi ini para petinggi Kodak tidak mendukung pengembangan teknologi ini karena takut akan mengganggu bisnis utama mereka, yaitu penjualan film fotografi. Mungkin buat kalian yang bingung, gini deh guys. Kalau sampai teknologi kamera digital ini ada, berarti film yang dijual sama Kodak jadi tidak laku lagi, dan yang pasti penjualannya pun akan berkurang kan? Nah, saat penjualannya berkurang, keuntungan perusahaan juga pasti akan menurun. Disitulah akhirnya para pemimpin Kodak lebih milih untuk tetap berpegang pada model bisnis film yang sudah mapan dan juga menguntungkan. Mereka tuh nggak melihat ya potensi besar dari teknologi baru ini dan menganggap kalau orang tetap lebih suka mencetak foto daripada melihatnya di layar. Terkesan arogan? Ya tentu, Kodak masih terus menikmati pasar fotografi film, sedangkan Steven mulai mematankan penemuannya ini dan berhasil mendapatkannya di tahun 1977. Meskipun sudah dapetin patennya, sayangnya Kodak masih juga tidak melirik teknologi ini dan terus bergantung pada penjualan kamera film ya. Sampai akhirnya, seiring berjalannya waktu, Kodak mulai kehilangan pijakan di pasar fotografi. Mereka terjebak dalam paradigma lama dan gagal beradaptasi dengan cepatnya perubahan industri ini. Sementara itu, para pesaingnya seperti Canon dan juga Nikon mulai meluncurkan kamera digital yang lebih praktis serta inovatif. Mereka menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga lebih terjangkau dibandingkan si Kodak. Di sini pun Kodak sebenarnya mulai tenggelam sambil menyaksikan pangsa pasar mereka yang mulai menyusut. Ya, di tengah gemburan kamera digital, Kodak sebenarnya masih terus berinovasi dengan membuat kamera disposable. Dan berkat kamera sekali pakai ini, Kodak masih menjaga asa di pasaran dan penjualannya pun kembali booming. Cuma
Cuma ya bisa dibilang lama-kelamaan orang jadi bosan dan mulai beralih ke kamera digital karena teknologinya yang semakin canggih kan? Keadaan Kodak pada tahun 2007 pun semakin parah nih. Nilai pasarnya merosot tajam dari yang awalnya 31 miliar dolar menjadi cuma 150 juta dolar. Kemudian anjlok lagi di tahun 2009 sampai hampir rata sama tanah. Akhirnya pada Januari 2012 setelah bertahun-tahun mengalami kerugian besar, Kodak pun mengumumkan kondisi bangkrutnya. Mereka terpaksa merampingkan bisnisnya sambil menjual banyak aset berharga, termasuk 1.100 paten digital yang mereka miliki dan juga memecat 28.000 karyawannya guys. Sedih banget ya. Legacy selama 142 tahun harus berakhir dengan cara seperti ini. Ya, meskipun setahun kemudian Kodak berhasil keluar dari kebangkrutannya, tapi mereka tuh nggak pernah kembali ke masa kejayaan sebelumnya ya. Bahkan baru-baru ini nih mereka malah beralih ke bisnis farmasi. Yap, kalian tuh nggak salah denger kok. Jadi di tahun 2020 kemarin, Kodak menerima pinjaman sekitar 11,2 triliun dari pemerintah Amerika Serikat untuk mendirikan Kodak Pharmaceuticals. Nah, tujuan dari pendanaan ini untuk memproduksi bahan-bahan obat yang diperlukan dalam pembuatan obat selama pandemi COVID. Banting setir yang nggak pernah ada di kepala aku sih. Dulunya perusahaan kamera, sekarang beralih jadi perusahaan obat. Namun mengejutkannya setelah pengumuman ini, harga saham Kodak melonjak tajam di mana mencapai lebih dari 60% di bursa saham. Ya, mau berubah kayak gimana juga, Kodak yang ada di kepala aku tetap perusahaan film sih guys. Dan sampai sekarang aku masih kok pakai produk mereka, kayak contohnya nih kamera Ektarnya ini. Ya, segitu aja pembahasan kita kali ini ya. Kalau kalian suka sama konten seperti ini atau bahkan punya ide apa lagi yang mau dibahas, bisa banget loh komen di kolom komentar. Bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.